kalau umpamanya istrinya tidak tahu, siapa yang harus mengajar? Ya suaminya. Suaminya yang harus mengajarkan. Karena ini fardu ain. Nah, apabila tidak bisa mengajarkannya, maka si istri wajib pergi belajar. Nah, mau belajar sama suaminya tidak tahu juga misalnya ya. Bagaimana caranya? Ya berangkat sendiri. Istri itu wajib berangkat sendiri belajar agar tahu. Suaminya bagaimana? Kalau mencegah tidak boleh suami mencegahnya, tidak boleh menghalang-halangi. Suami tidak boleh menghalang-halangi. Karena apa? Karena suaminya sudah tidak bisa mengajarkan. Karena tidak tahu. Ya bagaimana? Solusinya adalah berangkat sendiri. Ya diantarlah sama suaminya. Kalau umpamanya tidak bisa mengantar, tidak apa-apa, berangkat bersama orang lain, bersama orang perempuannya. Kecuali si suami sanggup belajar hal tersebut, belajar tentang hukum-hukumnya haid, nifas, istihadah, untuk kemudian diajarkannya kepada si istri. Maka kalau demikian tidak apa-apa, walaupun mencegah istri dari keluar rumah. Jangan keluar rumah, saya saja nanti yang belajar, hasilnya saya akan sampaikan sama sampean. Oh, tidak apa-apa kalau begitu, boleh mencegah. Tapi kalau tidak mau belajar sendiri suaminya untuk disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya mau berangkat sendiri, tidak boleh juga. Ini suaminya ini yang durhaka, suami yang maksiat. Nah, kalau memang ada tanggung jawab, suami bertanggung jawab, siap untuk belajar keluar, kemudian akan disampaikan kepada istrinya, tidak apa-apa. Tapi demikian ini dengan catatan si suami jujur, bisa dipercaya, dan tidak pelupa, dan tidak bikin yang bohong-bohong itu. Aku entar yuk. Oh, anda jangan oleh tarap je jangan oleh melolo. Masa begini hen? Tarap je janganlah. Kiai je cet. Abo singak mi tepak ka ho ko masket je tak kira je ai. Mun orang singak keni gaan sini pakor abai ke abai sini ke tak kening dah. Tak kening parta je nyaman pakun mangkat sebini mun ngak keni ka. Polana ni ke yahtalik ni kaki. Yahtalik akabai abai ke abai masalah ni. Itu jadi fa'iyyakuz zauju bidzaka alima, kalau memang suaminya itu tahu dengan hukum-hukumnya darah, yajib alaihi dzaka ayyu'allima, maka wajiblah suami itu mengajarkan kepada istrinya, ayyu'allima zaujatahu wa jaza'an tartahila litata'allama haitsu kana jahilan. Nah, boleh juga istrinya yang berangkat keluar dari rumah, tidak apa-apa, berangkat untuk belajar kepada ulama. Kalau memang suaminya tidak bisa untuk mengajarkan, bal yajib irtihaluha li talabi fardin ta'ayyan, bahkan memang diwajibkan seorang istri itu berangkat untuk belajar ilmu-ilmu yang fardu ain, wajib berangkat. Tentu ma'at ta'addubi. Kalau belajar itu harus ta'addub, harus sopan, harus etis. Kalau belajar harus tawadu, merendahkan diri, menghormati, mengagungkan, harus begitu. Wa iyakun khurujaha bili ghairi ma. Teruskan halaman 25 ya. Pak dibacakan semua ini. Ini karena masih belum sampai kepada ini, belum sampai kepada pembahasan dalam kitab ini, yaitu tentang darah. Teruskan dulu. Itu bisa dibaca-baca sendiri itu. Ada harokatnya kok ya. Wa akhrajat Tabrani ya. Teruskan yang tadi, mata tubi. Wa akhrajat Tabrani fil awsat. Ini terakhir paling bawah ya. Halaman 22. Wa akhrajat Tabrani fil awsat, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar. Wa tawadda'u liman tata'allamuna minhu. Belajarlah kalian semua kepada ilmu pengetahuan. Belajar ilmu itu tujuannya untuk
ketenangan, ketenangan dan penghormatan dan merendahkan diri kepada orang yang mengajarkannya. Qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, ma sallatu salatan mundu mata Hammadun, yakni syaikhuhu, illa astaghfartu lahu ma'walidayya. Kata Imam Abu Hanifah, saya itu setiap melakukan sholat sejak guru saya yaitu Imam Hammad, sejak guru saya itu meninggal dunia, saya itu tidak pernah meninggalkan istighfar untuk guru saya bersama orang tua saya. Nah ini hubungannya, hubungan sang santri dengan gurunya sampai segitu. Jadi tidak pernah lepas-lepas istighfar untuk guru. Baru kepada orang tua. Istaghfartu lahu ma'awalidayya. Jadi saya mintakan ampun untuk guru. Nah, di samping juga kepada untuk orang tua. Astaghfirullah limuallimi wa liwalidayya. Astaghfirullah li ustadzi, li masyaikhi, li asatidhi, li asatidati, wa walidayah, wali walidayah. Misalnya itu minta ampun untuk guru dan untuk orang tua. Makanya ilmunya Imam Abu Hanifah itu tersebar seluas-luasnya karena memang hubungan dengan gurunya itu tetap kuat kokoh. Itu makanya adanya pertemuan-pertemuan dengan guru itu harus didahulukan daripada pertemuan-pertemuan yang lain. Wa inni lastaghfartu liman ta'allamtu minhu ilman au 'allamtuhu, dan saya memang selalu memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan saya walaupun cuma satu ilmu, au 'allamtuhu, atau kepada santri saya yang saya ajarkan kepadanya. Jadi begini, minta ampun itu, istighfar dan doa itu tidak cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk orang tua. Tidak cuma itu saja tapi juga kepada guru, untuk guru. Tidak cuma guru saja tapi juga santrinya, murid-muridnya itu dimintakan ampun, itu juga didoakan sehingga santrinya bisa mengamalkan ilmunya, santrinya bisa menyebarkan ilmunya kalau didoakan oleh gurunya. Wa an Abi Yusuf al-Ansari al-Kufi, inni la'ad'u li Abi Hanifah qabla abawayya. Syekh Abi Yusuf al-Ansari al-Kufi, beliau berkata, saya itu kalau mendoakan guru itu, mendoakan Imam Abu Hanifah ini sebelum orang tua saya, mendahulukan minta ampun untuk guru daripada apa? Orang tua. Karena memang posisinya dan levelnya seorang guru itu di atasnya levelnya orang tua. Karena memang orang tua itu ada tiga, bapak dan ibu yang melahirkan kita, kemudian juga mertua, ya, mertua kita itu juga apa? Orang tua juga, mertua. Maka cek lek atau karban matuan. Atau karan ben matuan. Ini kan seperengan. Saya pecat hati mantau ini. Naudzubillah. Itu juga orang tua, mertua itu juga orang tua. Ada lagi orang tua itu adalah gurunya, guru juga orang tua. Wa huwa afdaluhum, guru itu orang tua yang paling utama. Untuk itu kalau minta ampun, minta kebaikan untuk orang lain, pertama adalah guru, kemudian orang tua, ya, dua orang tua, baru kemudian orang yang lain. Ini caranya seperti itu. Maka Abu Yusuf itu berguru kepada Imam Abu Hanifah. Setiap istighfar itu, ya, istighfarnya itu mendahulukan Imam Abu Hanifah daripada orang tuanya.
baru setelah Imam Abu Hanifah, baru untuk orang tua.